Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi, pemirsa, fans setia Ki Joko Gondrong atau fans setiap Jejak Blambangan. Hari ini setelah semalam saya mencari Gus Samsudin di Padepokannya, ternyata beliau masih istirahat. Nah, tadi saya dapat info bahwa Joko Arek ada di Blitar. Setelah saya cari-cari infonya, saya dapat nomor telepon Joko Arek. Nah, ini saya mendatangi Joko Arek ke hotel di mana dia menginap. Saya ingin bertanya sama Joko Arek, kan di dalam VT-VT Joko Arek itu kayaknya akrab sekali dengan Gus Samsudin. Jadi hari ini saya memang mau menginterogasi Joko Arek. Dan ternyata juga Joko Arek itu bisa dibilang sejalan dari dulu-dulunya gitu loh. Dulu-dulunya tuh pengaplikasian kata dulu-dulunya itu terserah netizen yang budiman. Nah, cuma saya melihat Joko Arek itu lebih sering lebih sering kok sering muncul gitu loh. Kok ada korelasi dengan Gus Samsudin, ada hubungan dengan Singoludro. Nah, ini ada apa? Untuk lebih jelasnya saya akan bertanya langsung kepada Joko Arek. Yang kondangnya itu Joko Arek itu pakarnya pakar keilmuan tertentu lah pokoknya. Orang hebat. Nah, akan saya tanya sejauh mana Joko Arek itu kenal dengan Gus Samsudin. Ini kebetulan di sebelah saya sudah ada Joko Arek. Nah, Rahayu, Kang Joko, ya. Ini Kang. Jadi kita ini pakai bahasa apa ini? Bahasa Indonesia apa bahasa Jawa ini? Jawa ya, saya ngasih ya Usbene itu ya. Karena kita anjane wong Jawa. Nah, aku mambengi, aku semalam kan datang ning Padepokane Gus Samsudin. Ternyata Gus Samsudin kan nggak ada, orang ning panggonan nggak ngajari santrine istirahat. Tapi feelingku jane Gus Samsudin nggak istirahat, nggak mungkin orang seperti beliau itu jam 12 malam istirahat. Nggak tahu ada acara kemana, Oke. Sebelumnya gini Kang, aku pengen jenengan menyapa dulu fan-fannya Ki Joko, memperkenalkan diri dulu. Karena kan banyak yang belum tahu ini tentang siapa sih Joko Arek. Dan ini dua Joko loh, Sita Joko Gondrong, Sita Joko Arek, sing podo-podo gondrong nih. Siap. Nah, monggo. Oke, salam damai seluruh alam. Oke, baik, nama saya Joko Arek ya, panggilannya Joko Arek itu. Saya dari Pringgondani, Gunung Lawu. Saya pribadi, background saya adalah debus dan memperdalami ilmu sugesti. Pringgondani ki ngendi to? Oke, wong sing raro iki. Pringgondani ki daerah ngendi? Pringgondani Grojogan Sewu, Gunung Lawu. Gunung Lawu. Lho, mosok sampean wong Gunung Lawu? Iya, asli wong Gunung Lawu saya. Berarti karo Romo Lawu kok paham. Ya cuma denger-denger gitu. Nah, tapi betul Jawi paham ya? Paham banget. Nah, jadi ini beliau dari Pringgondani, Joko Arek ini dari Pringgondani. Terus gini, sejauh mana sih tanggapan Anda, tanggapannya sampean tentang Gus Samsudin? Sebenarnya aku dari dulu mengamati ya, karena kemarin mungkin masih panas ya. Berapa ya, 9 bulan yang lalu ya, yang sama si merah-merahnya itu. Sekitar berapa bulan yang lalu itu? Ya 6 bulan 7 bulan. 7 bulanan yang lalu atau kita lah 9 bulan yang lalu. Kesini mungkin suasana kan masih panas, masih rame, bahkan di masyarakat sendiri masih
viral ya. Nah, saya tidak mau mengkutak-katik karena saya pengen mengamati dulu sejauh mana sepak terjangnya Gus Samsudin, sejauh mana sepak terjangnya si merah-merah, ya kan? Karena apa? Ada satu pepatah mengatakan waktu tidak bisa merubah karakter seorang, tapi waktu akan menjawab sebuah kebenaran, kan gitu. Oke. Saya lihat gelok kan neng YouTube sampai ya di YouTube-nya Gus Samsudin. Bahkan kemarin sempat saya lihat dengan berkolaborasi dengan Singolodro. Sejauh mana sih tanggapan sampean tentang Gus Samsudin itu? Maksudnya itu karakternya atau gimana ya? Ya apa terserah, sejauh mana Anda mengenal tokoh yang namanya Gus Samsudin itu? Samsudin tuh ya enak sih orangnya. Suaranya agak dikencengkan, mosok kesatria suaranya wiri. Ayo monggo. Ya Samsudin tuh enak orangnya. Dalam artian enaknya itu gimana? Kan katanya Samsudin itu penipu, katanya Samsudin pembohong. Masalah itu kan cuma asumsi diri yang oknum yang tidak bertanggung jawab aja gitu. Terus masalah itu kan nggak bisa dibuktikan sampai sekarang gitu. Jadi opini nipu itu tidak ada buktinya sampai sekarang gitu. Kalau untuk opini yang ke arah penipuan ya. Nah kalau tentang kesaktian, ya kalau kesaktian ini gimana ya kalau kita ngomong kesaktian itu? Sebenarnya sakti itu apa sih artinya? Sakti? Nah ini kan banyak ya netizen yang budiman ya. Asumsi masyarakat itu tentang arti kata sakti, ora tedas dibacok, ora tedas papak palune pandi. Bahkan banyak yang belum paham tentang kata sakti itu. Nah, katanya kan Gus Samsudin itu orang yang sangat sakti. Gimana menurut Anda? Nah, itu yang berat itu sakti itu. Ya. Karena bingung mengatakan sakti itu, sakti anti bacok atau sakti gimana gitu kan bingung. Dan kebetulan kan jenengan sebagai seorang praktisi debus ya. Ya debus ya. Saya pernah melihat melihat beberapa adegan sama saya sempat gini, wah coba arek sakti tenan yo, ora tedas dibacok. Coba. Ya sebenarnya gini bang, kalau memang asli ilmu kebal itu memang ada, ya. Cuma yang saya rasakan ini hanya berfungsi di saat kepepet. Gitu. Jadi tidak di semua sembarang waktu ya? Enggak sembarang waktu, enggak. Hanya kepepet, di saat kepepet itu akan keluar dengan sendirinya. Enggak langsung dipraktekin, pamer-pamerin, enggak. Terus apakah ilmu yang seperti itu misalkan ya, seperti yang Gus Samsudin milih itu, apa kira-kira itu menurut jenengan itu ke arah sesat atau ke arah yang benar? Karena sama udah beberapa kali ketemu Gus Samsudin, saya rasa jenengan paham dengan karakter Gus Samsudin. Minimal sama bisa membaca, ya. Monggo. Sesat enggak nih tergantung yang memakai, yang nilai juga. Orang sesat itu kan nggak tahu jalannya. Yang dibilang sesat itu, karena dia tidak tahu jalannya, yang melihat ini ya akan mengatakan sesat. Tapi kalau udah tahu jalannya, ya akan mengatakan baik gitu. Karena sesat itu tidak tahu jalannya, bang. Gitu, ya. Makanya kan dari rasa penasaran saya itu jauh-jauh dari Banyuwangi. Semalam saya nyari Gus Samsudin, yang nggak ada. Nah ini mumpung ada sampean, Kang Joko Arek, makanya saya bertanya-tanya. Terus kemudian ini tanggapan jenengan tentang pengobatannya Gus Samsudin itu seperti apa? Pengobatan yang saya lihat adalah pengobatan pakai herbal dan ruqyah yang saya lihat di sini. Dan saya kadang-kadang membantu juga tentang pengobatan. Saya memakainya hipnoterapi. Dipakai poannya Gus Samsudin? Dipakai poannya. Loh berarti sampai orangnya Gus Samsudin ini tadi? Enggak, awalnya memang saya dulu benturan. Awalnya benturan karena saya juga kepancing di omongan di luar.
Nah, akhirnya saya pernah bentrok lah gitu. Setelah bentrok, saya mengetahui, saya menyaksikan sendiri, dan saya diajak langsung tampil di pengobatan, suruh melihat, ya kan. Nah, ternyata pengobatannya itu ruqyah dan herbal. Ruqyah dan herbal. Iya, itu memang pengobatan bagus bagi saya yang saya tahu gitu. Di samping satu ruqyah, keduanya herbal gitu. Nah, terus kemudian Kang Joko Arek ya, apakah kan katanya Gus Samsudin itu mengajarkan keilmuan tertentu ke santri-santrinya? Oh, kalau masalah itu saya kurang paham. Kurang paham Ya. Kurang paham masalah itu. Masalah ilmu-ilmu yang entah halusan atau apa gimana itu ya, saya kurang paham. Yang saya ketahui adalah rasa. Oh gitu. Iya. Tapi kalau masalah yang lainan saya kurang paham. Jadi seperti itu ya pemirsa, tanggapan dari Kang Joko Arek. Terus gini Kang Joko Arek, kemarin itu kan sempat aku beberapa episode terakhir sempat melihat ada orang yang tidak terima dengan pengobatannya Gus Samsudin. Sampai kemarin tuh ada kepalanya Opa sampai dipecahkan dihantam sama genteng. Kenapa itu bisa terjadi? Kalau memang menurut jenengan itu di seputaran wilayah sini sudah fine aja, nggak ada masalah, tapi kenapa masih ada riak-riak seperti itu gitu loh? Itu sebenarnya orang-orang itu kalau saya lihat tuh korban juga, Bang. Korban opini penggiringan dari youtuber yang tidak tanggung jawab itu sebenarnya. Gitu ya. Iya, jadi dia itu mempercayai omongan orang gitu, bahwa si A itu bohong, si B bohong itu mempercayai orang lain gitu, belum menyaksikan sendiri. Sebenarnya begitu. Padahal aslinya Gus Samsudin kalau orang tahu tidak seperti itu ya. Tidak seperti itu. Saya sendiri pernah membuktikan berkali-kali. Awalnya saya juga bentrok dulunya gitu. Makanya kan di sini gini, saya mengamati dulu, ada apa di balik ini semua gitu. Makanya baru sekarang saya punya kesempatan untuk mencari padepokannya Gus Samsudin. Ternyata belum ketemu. Entah habis ini mungkin saya ke padepokan beliau untuk menanyakan beberapa hal, mungkin bisa ketemu lah, mudah-mudahan bisa ketemu hari ini. Dan syukur-syukur di sana ini ada pasiennya, jadi saya bisa melihat langsung apa yang diinginkan. Karena apa? Statusnya Gus Samsudin seorang kiai, seorang dukun, atau seorang terapis. Gini. Nah ini, karena kan ini punya satu misi, tapi beda versi. Betul. Nah, gimana penjelasan jenengan? Gini loh, sebenarnya sebutan dukun itu kan gelar loh. Gelar, ya. Ya. Itu adalah pekerjaan ya. Profesi bagi orang Jawa sebutannya dukun. Kalau orang luar sana mungkin sebutannya tabib atau apa itu? Tabib, ada cenayang, ada tabib, ada kalau di Malaysia itu bomo. Nah, oke. Ya, taruhlah dukun suwuk lah gitu aja Jawanya. Kalau orang Arab katanya ruqyah kan gitu. Itu sebenarnya sama aja, cuma beda penyampaian atau penyebutan. Begitu kan. Berarti kalau di daerah sini juga ada ya dukun suwuk itu. Soalnya sama dengan sebutan di daerah Banyuwangi juga ada. Jadi kalau di Banyuwangi itu ada namanya dukun sihir sama dukun suwuk. Yang sekarang diasumsikan katanya kalau dukun sihir itu diasumsikan adalah dukun santet. Sebenarnya di sana adanya bukan tukang santet tapi tukang sihir. Nah, orang yang bisa nambani itu namanya tukang suwuk. Berarti pengobatan itu bisa dikatakan suwuk itu ya, suwuk, kalau yang dijalani Gus Samsudin itu. Ya bisa dibilang suwuk karena tinggal di Pulau Jawa gitu kan. Kalau di Jawa itu panggilannya kan dukun Bang. Profesi orang Jawa itu kalau
yang disebut apa, bisa mengobatin, bisa menolong sesama temennya, itu disebutnya dukun. Oh gitu. Nah, jadi menurut jenengan seperti itu ya, Gus Samsudin ya. Oh, oke. Sekarang gini Bang, Abang kesini tujuannya untuk apa? Gini, tadi saya sudah jelaskan Kang Jaware ya, bahwa aku ngamati pergerakannya Samsudin dan si merah-merah itu udah lama, sampai bisa bisa mempengaruhi pola pikir masyarakat yang ada di sini. Bahkan sampai itu teman saya dari Pertapa, Mbah Singoludro juga sampai ikut-ikutan terjun di dunia YouTube untuk mengklarifikasi atau apalah itu namanya gitu. Jadi saya datang ke sini ini memang untuk apa ya, melihat, karena kan lek jarine wong Jawa ki ojo gampang percaya yen urung weruh, ojo gampang kengguh karo barang kang embuh. Siap. Jadi ojo ngandel ning tembung jari pembuktian. Nah, tujuan saya sekarang ingin melihat sendiri gitu, terlepas dari nantinya ada apa-apa ya urusan nanti, saya pikir seperti itu gitu Kang Jaware. Tapi udah membuktikan? Belum, karena belum ketemu sama Gus Samsudin. Nah kebetulan yang ketemu sama duluan ini gitu. Ya kalau belum ketemu ya tunggu aja, sebentar lagi juga ketemu nanti. Oke. Tunggu sebentar lagi juga ketemu, karena beliau sibuk Bang. Sibuk, urusannya banyak. Terus ngomong-ngomong, habis dari sini mau kemana lagi nih? Ya, saya rasa kalau udah ketemu ya, saya melihat sendiri, rasa penasaran saya itu apa tentang kayak apa sih Gus Samsudin itu, sudah melihat, sudah ketemu, ya kembali ke Padepokan di Banyuwangi. Kemana? Banyuwangi? Ya. Nah ngomong-ngomong Banyuwangi nih, di Banyuwangi kan terkenalnya Alas Purwo. Alas Purwo jelas. Itu tempat yang kalau di Jawa kan dibilang tempat apa? Sakral ya. Sakral. Tapi di situ sekarang gimana Bang kesakralnya? Apa masih rame atau masih gimana? Karena di situ kan banyak orang yang main selfie, foto-foto di situ kan. Jadi kayak wisata spiritual atau gimana itu? Kisahnya itu. Itu ya, saya sebagai orang Banyuwangi sendiri itu kadang miris gitu loh. Miris. Kang Joko Arek ya. Memang dulu, kalau dulu Kang, kita tahu semua ya pemirsa ya, bahwa jalan untuk dari mulai masuk ke hutan itu sampai kita mau ke parkiran itu butuh waktu sekitar 2-3 jam karena kondisi jalan yang rusak. Nah sekarang dengan dibangunnya jalan tersebut jadi mulus. Nah akhirnya seperti apa yang jenengan pikirkan tadi, jadi tempat selfie, jadi tempat wisata biasa yang mana tingkat kesakralannya sendiri hanya orang-orang tertentu saja yang bisa tahu di mana tempat-tempat sakralnya gitu. Oh begitu. Tapi masih banyak sesepuh-sesepuh yang datang ke situ. Masih banyak. Masih banyak juga. Bahkan di Alas Purwo sendiri itu kan oke lah kalau di beberapa titik sudah, karena apa ya, banyak yang menyalahgunakan dalam tanda kutip. Penyalahgunaan itu dalam hal ya banyak oknum yang hanya di situ numpang foto, terus kemudian hanya mengaku-ngaku sudah katanya sudah sekian tahun di Alas Purwo. Akhirnya terjadi hal-hal yang kurang mengenakkan di dalam dunia spiritual itu sendiri. Padahal di beberapa tempat di Alas Purwo itu memang benar-benar angker. Nah, makanya nanti saya itu pengen kalau ketemu Gus Samsudin nanti akan saya suruh, saya tantang lah ibarat kata. Saya tantang, berani nggak ke Alas Purwo? Atau mungkin ini Kang Joko Arek juga nggak apa-apa. Kita ngobrol seperti ini, aku pengen juga membuktikan nantinya seorang Joko Arek itu berani nggak di salah satu tempat yang mungkin bisa saya katakan
angker, kita datang ke sana, kita entah itu ritual atau apa untuk membuktikan nanti. Gimana menurut jenengan? Kalau saya memang siap-siap aja karena saya suka. Oh gitu ya? Saya suka ke tempat-tempat yang apa itu, yang dibilang sakral atau yang dibilang angker gitu. Saya sering. Dulu saya pernah main di sana juga. Tahun berapa itu kira-kira? Sekitar tahun 2010-an. 2010 masih baru, iya, Kang Joko Arek baru. Kalau saya main di Alas Purwo itu sejak itu dari parkiran naik ke gua istana itu lumpurnya masih selutut. Dulu kalau hujan itu lumpurnya selutut, apalagi hujan angin itu banyak pohon bambu yang jatuh, akhirnya jalan itu jadi banyak gitu, banyak yang juga tersesat dulu. Kan apa? Alas Purwo sendiri lek jarene wong Jawa ki alas wingit. Alas wingit ya. Karena sekarang jadi tidak wingit lagi. Justru wingit itulah yang menyebabkan keindahan di Alas Purwo zaman dulu. Iya. Gitu. Karena sekarang zamannya udah modern kali ya. Banyak yang pacaran. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi gitu Kang Joko Arek. Siap. Ya nanti kapan-kapan kita bisa main ke sana juga. Ke Alas Purwo. Boleh, saya tunggu. Ini termasuk tantangan saya loh ini ya. Saya menantang Joko Arek untuk membuktikan atau untuk datang ke Alas Purwo. Entah kita nanti di sana seperti apa mainnya, saya nantilah kita pikir di sana. Yang jelas Kang Joko Arek ini saya tantang untuk datang ke Alas Purwo. Insya Allah datang sana. Jadi seperti itu kiranya bincang-bincang saya dengan Kang Joko Arek. Terlepas dari apapun itu pola pikir seorang manusia, ada benar, ada salah, itu pasti wis kanggonan. Siap. Jadi bijaklah dalam menentukan, bijaklah dalam menilai, dan bijaklah dalam bersikap. Saya rasa dari kawasan Kota Blitar, karena saya ini juga habis ini pamit, Kang Joko Arek, saya mau ke padepokannya Gus Samsudin untuk bertemu mungkin. Kalau siang kan biasanya ada. Ini saya sekalian mau pamit ke tempatnya Gus Samsudin. Mudah-mudahan nanti di sana atau kapan waktu kita bisa bertemu lagi dengan Kang Joko Arek. Jadi ini bisa dikatakan Joko Gondrong bertemu dengan Joko Arek. Oke, pemirsa channel Ki Joko semuanya, karena sudah ini ya sudah banyak saya berbincang-bincang dengan Kang Joko Arek, dan kita sudah tahu apa dan siapa sebenarnya Gus Samsudin, tapi saya belum membuktikan sendiri. Saya Ki Joko Gondrong dan Ki Joko Arek izin pamit dulu, sampai bertemu di channel saya, dan jangan lupa ya subscribe channelnya Joko Arek gitu, karena beliau juga punya channel YouTube. Subscribe channelnya Ki Joko Arek. Dari Kota Blitar, saya Ki Joko Gondrong beserta Ki Joko Arek mengucapkan Rahayu, 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 Rahayu Sagung Dumadi.